Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya Bu, terima Oke, kasih. silakan duduk, Mbak. Ya Bu. Ya. Oh, ini kemarin Mbak Astrid yang menghubungi saya ya? Iya Bu, betul. Oh, gitu. Tahu saya dari mana, Mbak? Dari kakak-kakak tingkat Bu. Iya, iya, iya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah saya juga baik. Hari ini kamu sebelum kesini ada kegiatan apa? Oh, kebetulan tadi ada kelas Bu. Gimana kelasnya? Ya lumayan menyenangkan ya Bu. Gitu ya. Iya. Oke, kedatangan Mbak Astrid kesini buat apa ya? Saya datang ke sini mau mengikuti konseling Bu sama Ibu. Oke, senang ya saya dengarnya Mbak Astrid mau konseling kesini. Sebelumnya Mbak Astrid udah pernah ikut konseling? Belum pernah Bu, ini baru sekarang. Oke, baik. Kalau gitu Ibu akan ngejelasin proses konseling dan kita akan jelasin konseling itu apa. Iya Bu. Jadi konseling itu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseling. Konselingnya itu Mbak Astrid untuk menghadapi atau memecahkan masalah yang sedang dihadapi Mbak Astrid. Konseling ini dia punya tiga asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan, ada asas kerahasiaan, dan asas keterbukaan. Yang asas kesukarelaan itu Mbak Astrid kesini itu tanpa ada dorongan ataupun paksaan dari orang lain. Jadi pure, benar-benar asli dari Mbak Astrid mau niat kesini. Terus kalau asas kerahasiaan, Mbak Astrid itu cerita apapun, cerita yang Mbak Astrid mau ceritain ke ibu itu pasti bakalan ibu rahasiakan dan no bocor-bocor ya Mbak Astrid. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yaitu Mbak Astrid bisa menceritakan masalah Mbak Astrid itu secara terbuka ya. Jadi biar ibu itu tahu masalahnya yang terjadi itu apa. Gimana Mbak Astrid? Sudah paham? Begitu ya Bu. Ya Bu, saya sudah paham. Oke. Pertemuan kali ini dibatasi oleh waktu yang kurang lebih 30-45 menit ya Mbak Astrid. Jadi kalau pertemuan ini belum selesai, nanti kita akan menjadwalkan pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Ya Bu, saya setuju. Oke, gimana? Coba Mbak Astrid ceritakan masalah apa yang Mbak Astrid sedang alami. Jadi begini Bu, satu sering rasa deg-degan, takut ketika melihat ada orang yang marah Bu. Maksudnya gimana Mbak Astrid? Misalnya tuh kalau di kelas ya Bu, ketika ada dosen atau teman yang lagi marah, itu saya langsung merasa ketakutan, terus gemetaran, terus deg-degan juga. Gitu. Coba ceritakan pada ibu gimana itu terjadi dan itu sejak kapan Mbak Astrid? Dulu tuh saya baik-baik aja Bu, tapi semenjak tante saya tuh sukses, dia menjadi pembohong Bu. Tante saya tuh juga punya anak tunggal dan sangat dimanja Bu, benar-benar dimanja banget. Dan siapa saja yang membuat anaknya itu menangis, pasti dimarahin habis-habisan sama tante saya. Dan pasti di situ saya yang jadi sasarannya Bu. Nah pernah suatu kali ketika kami bermain nih, tiba-tiba sepupu saya tuh bertengkar sama saudara saya yang lain, dan saya tuh dimarahin habis-habisan Bu. Dan itu tuh terjadi sering kali. Nah jadi sejak itu saya kalau ada orang yang marah-marah pasti gemeteran dan ketakutan Bu. Gitu ya, ibu paham perasaannya Mbak Astrid. Nampaknya Mbak Astrid sangat cemas ya dan terganggu juga. Iya Bu, banget. Oke. Baiklah kalau gitu, jadi Mbak Astrid sekarang sedang mengalami fase trauma akibat tantenya Mbak Astrid itu sering marah-marah gitu ya. Jadi bagaimana menurutnya Mbak Astrid? Ya begitu ya Bu. Ya. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu ini mengalami masalah trauma dan cemas? Iya Bu, dan saya sering kali ingin menyelesaikan masalah ini. Oke, bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat diinginkan. Oleh karena itu, saat ini adalah saat yang tepat bila kita mendiskusikan tujuan konseling saat ini.
Ya Bu, saya setuju. Baik, tujuan konseling saat ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dan menurunkan intensitas ketegangan yang terjadi dan yang kamu rasakan. Maksud ibu itu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu tuh tidak terlalu cemas, biar kamu agak sedikit lebih tenang, begitu. Begitu ya Bu. Terus saya harus bagaimana Bu? Oke. Ibu itu ingin memilih beberapa teknik atau beberapa cara yang harus Mbak Astrid pelajarin sama ibu. Kita akan belajar sama-sama. Itu menggunakan teknik desensitisasi sistematik. Jadi teknik itu dimana kamu akan membayangkan keadaan kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kamu anggap rendah, sedang, sampai ke berat. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa nggak ada hidup itu tanpa masalah, nggak ada ya Mbak Astrid, sehingga manusia itu harus berusaha agar keluar dari masalah tersebut. Gimana Mbak Astrid? Baik Bu, saya setuju dengan teknik yang baik Bu, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu sampaikan tadi. Oke, baik, sekarang mari kita mulai. Oke, pejamkan mata, kemudian tetap tenang, melakukan relaksasi. Tarik nafas Mbak Astrid pelan-pelan, hembuskan perlahan dari mulut. Oke, sekarang Ibu akan menyebutkan keadaan atau situasi yang ringan, sedang, hingga terberat. Jika Mbak Astrid membayangkan dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, boleh Mbak Astrid mengangkat tangan. Mengerti? Mengerti Bu. Oke, tetap rileks. Bayangin Mbak Astrid sedang bermain dengan saudara atau sepupu di ruang keluarga, dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante kamu menghampiri kamu. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri Bu membayangkannya. Oke, sekarang buka mata kamu, rileks, tarik nafas dari hidung perlahan, buang ke mulut hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Ya, Oke, sudah Bu. sudah. Apa yang kamu rasakan? Saya ngeri Bu. Awalnya tuh biasa saja Bu. Tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya itu, saya ngeri Bu. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup ya? Iya. Oke, kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati pada tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik Bu. Kita akan mempraktekannya lagi. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Saya sedikit lebih baik karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Oke, kita mulai lagi. Sekarang rileks, ambil nafas pelan-pelan, tarik dari hidung, keluarkan dari mulut. Oke, pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang dimarahi anaknya ya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada di dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota kamu, semua anggota keluarga kamu, termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu tuh bertengkar dan menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Tante marah sekali kepada kamu. Bu, saya nggak sanggup Bu. Oke, sekarang buka matanya. Rileks. Tarik nafas dari hidung, keluarkan perlahan dari mulut. Bagaimana perasaannya?
Deg-degan Bu, tapi sudah lebih baik. Oke, relax aja ya. Ini semua butuh proses. Oke. Tapi ini tidak seperti kemarin Bu. Saya sekarang tidak begitu ketakutan lagi. Bagaimana? Itu bagus sekali. Salah. Bagus sekali. Ini sudah suatu kemajuan ya Mbak Astrid. Bagaimana? Mau kita lanjutkan? Iya Bu, saya siap. Oke. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang keras. Bu, Oke, buka matamu, rileks dan tenangkan diri. ngeri ya Bu. Oke, kamu sudah berusaha. Tinggal satu langkah lagi, ayo, semangat. Kamu butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini sudah suatu kemajuan buat kamu. Ini sudah cukup bagus. Baik Bu, mari kita lanjutkan lagi Bu. Saya siap kok. Oke. Bayangkan wajah seseorang yang lagi sedang marah sekali, bahkan akan memukul kamu. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang keras. Sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah lebih baik Bu. Oke. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Selamat. Iya Bu. Terima kasih Bu, saya senang sekali. Oke, sama-sama. Jadi kamu tuh harus tetap tenang ya, semangat dan jangan cemas. Jangan takut lagi karena melihat seseorang yang lagi marah atau kamu lagi dimarahin sama tante kamu. Iya Bu. Oke, gimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarain? Sepertinya tidak ada lagi Bu. Oke, perasaannya gimana Mbak Astrid? Udah tenang Bu, udah lumayan tenang. Oke, baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri dulu ya. Iya Bu, baik. Oke, kalau nggak ada apa yang diomongin lagi, mari kita akhiri ya Mbak Astrid. Terima kasih hari Terima kasih ini. juga ya Bu. Ya, sama-sama Mbak Astrid. Terima kasih banyak ya Bu. Saya izin pamit ke kelas lagi Bu. Oke, ya Terima kasih silakan Mbak ya. Astrid ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.